Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Hukmi, dosen di Prodi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Dalam video kali ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah metafisika. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi sarjana filsafat. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Ada 6 capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama menunjukkan sikap berpikir kritis, kedua mampu menjelaskan konsep pemikiran dan dasar filsafat umum, kemudian ketiga mampu menganalisis dan membandingkan setiap pemikiran metafisika, kemudian keempat mampu menelaah ide-ide pemikiran metafisika, kemudian menerangkannya dalam bentuk lisan dan tulisan. Kemudian yang kelima, mampu membuat karya tulis yang kritis dan sistematis tentang metafisika. Dan yang terakhir adalah mampu menemukan relevansi pemikiran metafisika dengan isu-isu terkini atau problem aktual. Mata kuliah ini akan dilaksanakan dengan metode hybrid, yaitu luring dan daring, di mana luring 70% dan daring 30%, dengan menggunakan software atau aplikasi atau media pembelajaran LMS, yaitu Google Classroom. Metode pembelajaran mata kuliah ini yaitu kuliah interaktif, latihan soal, kuis, diskusi, dan presentasi kelompok. Penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan beberapa komponen, yaitu yang pertama aktivitas partisipatif dari mahasiswa, kemudian project based learning, yaitu tugas-tugas proyek yang akan diberikan nanti dalam pembelajaran. Kemudian aspek kognitifnya yaitu UAS dan UTS yang besarannya 25% masing-masing, dan yang lain 30 dan 20. Baik, untuk itu mari kita simak video pengantar metafisika berikut ini. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan pertama kita untuk kelas metafisika. Seperti yang kalian tahu, karena mata kuliah ini adalah yang paling mendasar untuk filsafat ya, untuk mahasiswa filsafat. Jadi ini mata kuliah wajib yang mau nggak mau kalian harus ambil itu. Suka nggak suka harus ambil itu. Kita mulai dari secara etimologis dulu. Mungkin kalian pasti sudah nggak asing ketika udah belajar filsafat barat ya, sejarah filsafat barat pra-modern, misalnya Yunani kuno. Metafisika itu dari bahasa Yunani, ta metafisika. Istilah ini sebenarnya awalnya itu dipakai untuk menyebut salah satu karya Aristoteles yang itu ngomongin kategori, ngomongin causation yang dulunya belum ada judulnya yaitu, tapi itu ditulis atau disusun oleh murid-muridnya itu setelah buku-bukunya tentang fisika. Jadi makanya disebutnya setelah fisika. Jadi itu merujuk pada urutan dari karyanya Aristoteles awalnya. Tapi karena bahasan ini mungkin nggak tahu coincidence atau apa ya, kebetulan atau apa, tapi bahasan dalam buku itu juga berkenaan sesuatu yang itu melampaui fisika. Jadi makanya sering dipahami sebagai sesuatu yang beyond physics atau dibalik physics atau setelah physics, seperti itu. Oke, ini secara etimologis. Lalu apa sih yang menjadi problem di metafisika itu sebenarnya? Kalau kita mengikuti kalau nanti kalian baca bukunya Peter van Inwagen, itu dia bagi problem metafisika itu jadi dua secara historis ya, secara historis menjadi dua, yang dia nyebutnya old metaphysics sama new metaphysics. Old ini nanti merujuknya biasanya ke Aristoteles, ya Yunani kuno lah ya.
Aristotle sama medieval biasanya, abad pertengahan, kayak Thomas Aquinas, Agustinus. Sementara yang new nanti biasanya merujuknya ke metafisika analitik kontemporer. Jadi analitik nanti biasanya merujuknya ke filsuf-filsuf post-Kantian, pasca Kant, Immanuel Kant. Karena nanti kita akan membahas juga kritiknya Immanuel Kant terhadap metafisika yang akhirnya melahirkan dua tradisi besar di filsafat, yaitu kontinental sama analitik. Kalau di Old Metaphysics atau klasik di Aristotle, sebelum Aristotle juga kayak Plato sama Thales juga ngomongin metafisika udah. Problemnya adalah soal being, yang itu nanti dibahas sampai Heidegger juga kan. Soal being qua being. Being qua being itu biasanya ada diartikan sebagai ada sebagaimana adanya. Ini being. Ini problem utama di metafisika klasik. Pertanyaannya adalah soal apa sih yang ada itu sebagaimana adanya. Jadi misalnya yang dimaksud dengan ada sebagaimana adanya itu adalah keberadaan yang itu tidak melalui konsepsi, melalui persepsi manusia. Misalnya kursi itu ada, itu sebagai apa sebenarnya? Sebagai materi, sebagai atom misalnya kalau di Demokritos ya. Sebagaimana adanya itu kursi itu apa sih sebenarnya hakikat dari kursi itu? Sementara kalau ada yang bukan sebagaimana adanya, yang sudah dipersepsi, dikonsepsikan, kursi adalah sesuatu yang berkaki 4, punya sandaran, macam-macam. Kayak gitu kan, itu kan deskripsi ya, yang akhirnya itu tidak bisa kita pakai sebagai definisi dari kursi sebagaimana adanya kursi itu. Itu yang menjadi problem utama di filsafat klasik. Nanti makanya kalau di Aristotle dia membedakan antara substansi dan aksidensi ya. Substansi dari kursi itu apa? Misalnya kalau dia substansinya adalah meter atau kayu misalnya. Sementara aksidensinya banyak properti yang lain. Misalnya warnanya apa, dia tempatnya di mana, atau dibuat oleh siapa, itu kan masuk aksiden-aksiden. Itu problem utamanya kalau di filsafat klasik. Tapi Aristotle juga sudah ngomongin soal causation. Kalau kalian pernah ingat, dia nyebut causa prima. Jadi problem causation itu juga sudah muncul di klasik dan nanti akan juga dibahas di metafisika analitik juga. Ini juga ada ngomongin causation, tapi secara historis mungkin punya peran penting ya. Kenapa zaman klasik itu masih ngomongin causa prime, karena mungkin zaman dulu masih kuat banget teologinya, sampai dibawa ke abad pertengahan juga masih ngomongin causa prime, karena ada kepentingan agama di sana. Kalau kita ngomongin medieval ya, untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan macam-macam, makanya argumen-argumen soal causa prima atau penyebab pertama itu menjadi penting. Nah, dari problem ini itu makanya kemudian banyak juga yang mengatakan atau menyebut metafisika itu adalah sebagai filsafat pertama. Karena dia yang problem yang paling primordial, primitif, yang paling lama ya, yang ada di problem filsafat. Jadi metafisika itu problem yang paling tua di tradisi filsafat. Terus kemudian problem yang kedua, maksudnya pembagian problem yang kedua, yaitu New Metaphysics. Setelah Kant itu problem metafisika banyak sekali, tapi pada dasarnya sebenarnya dia diturunkan juga dari problem-problem lama yang ditinggalkan oleh Aristotle dan Plato. Misalnya soal modalitas, kita ngomongin dunia ini
apakah ada dunia lain yang mungkin dari dunia ini yang itu juga sama-sama bisa kita justifikasi secara metafisis. Itu juga problem tuh warisan dari Plato juga, itu soal pembedaan dunia yang maya dan yang nyata gitu. Itu juga kemudian dibahas secara analitis oleh filsuf-filsuf kontemporer yang menjadi problem modalitas. Jadi modalitas itu sederhananya adalah problem kemungkinan dan ketidakmungkinan atau keniscayaan, atau yang kita sebut sebagai necessary, sama kontingensi itu soal kemungkinan. Terus ada problem juga ruang waktu dan perubahan. Ini juga turunan dari problem yang diwariskan oleh Aristoteles sebenarnya. Dari ngomongin being qua being, itu kan Aristoteles mendefinisikannya sebagai yang tidak berubah juga ya, yang tidak berubah. Jadi definisi being qua being adalah ada yang itu tidak berubah. Jadi dia selalu seperti itu, meskipun misalnya kursi kita patahkan kakinya, ya dia tetap jadi kursi. Apa yang menjadikan kursi itu tetap kursi? Ketika kita catnya kita rubah, kakinya kita patahkan dan macam-macam kayak gitu. Dan itu yang menjadikan ada itu sebagaimana adanya. Nah, di problem New Metaphysics di analitik itu kemudian dibahas di problem soal perubahan, nanti soal identitas. Kalau kalian nanti tahu pernah mendengar soal kapal Theseus ya. Ini problem klasik sejak zaman Yunani kuno. Ini adalah semacam problem atau paradoks dari problem perubahan. Jadi bunyi sederhananya kapal Theseus itu kalau misalnya dari Gunung Kidul misalnya kapal kita, ini konteksnya di Yunani tapi kita dekatkan dengan konteks di Jakarta. Jadi misalnya kapal dari Gunung Kidul, kapal A gitu ya, mau jalan ke Parangtritis misalnya, melewati pantai selatan. Tapi dalam perjalanan itu banyak sekali yang berubah, bahkan totally different ya. Misalnya layarnya udah rusak kita rubah, decknya kita rubah, udah semuanya hampir semua bagiannya udah nggak sama dengan kapal yang pertama kita tumpangi di Gunung Kidul tadi. Nyampe Parangtritis sudah nggak ada satupun bagiannya yang itu sama, yang seperti yang kita tumpangi dari Gunung Kidul tadi. Pertanyaannya, apakah itu adalah kapal yang sama atau enggak? Menurut kalian itu kapal yang sama enggak? Kalau sama, apa yang membuatnya sama? Apakah penumpangnya, apakah nakodanya, atau apanya? Itu yang menjadi salah satu problem dari problem perubahan di metafisika. Problem lain yang itu mungkin belum muncul di Yunani kuno, itu problem pikiran dan fisik. Jadi apakah ada korelasi antara yang mental, pikiran? Ini biasanya kita sebutnya kalau di ada yang tahu nggak problem ini kalau di filsafat modern? Mind body problem ini biasanya kalau kita ngomongin ini kita merujuknya dari René Descartes, soal res cogitans sama res extensa ya, soal apa yang ada dalam pikiran dan apa yang meluas di luar pikiran itu. Inwagen berasumsi, bukan asumsi, dia punya argumen bahwa ini merupakan salah satu problem yang itu berbeda dengan problem metafisika klasik gitu, yang memang baru belum dibahas, jadi makanya dia memasukkannya ke dalam problem New Metaphysics. Jadi inti problemnya itu adalah apakah pikiran kita itu punya bagaimana relasi nature dari relasi pikiran kita dengan sesuatu yang di luar pikiran kita gitu. Itu problem utamanya di situ. Apakah pikiran kita bisa kita reduksi dengan yang fisikal, itu nanti muncul aliran fisikalisme misalnya. Itu semua mirip-mirip kayak Ryu Hasan, nanti kalau kalian suka nonton Ryu Hasan ya.
suka mereduksi semua hal sosial, kultural, moral direduksi ke dalam pikiran, bukan pikiran, otak. Nah itu mirip-mirip nanti kealiran fisikalisme yang mereduksi semua yang mental itu ke dalam yang fisikal. Terus problem yang lain adalah kebebasan dan determinisme. Ini nggak muncul di Yunani klasik, tapi muncul di medieval sebenarnya ketika ngomongin Tuhan, karena ini sangat dekat dengan problem ketuhanan. Karena apakah kita punya free will? Kalau punya free will, apakah kita bertanggung jawab atas segala tindakan kita? Dan itu nanti berhubungan dengan dosa dan macam-macam ya kalau di agama Kristen dan Islam. Itu juga masuk dalam problem metafisika kontemporer. Terus problem yang terakhir adalah soal konstitusi. Jadi pertanyaannya adalah yang ada itu yang partikular atau yang universal tadi? Itu yang menjadi problem di masalah ini. Banyak yang berargumen bahwa yang ada ya yang partikular, ya kalau kita ngomongin kursi ya kursi yang kita dudukin ini ya, kursi sebagai konsep nggak ada. Itu biasanya orang-orang partikularisme bilang seperti itu. Tapi orang-orang universalisme seperti Platon sebenarnya bisa kita masukin ke situ, karena dia mengasumsikan ide atau konsep yang general itu ada terlebih dahulu harusnya, baru ada instansiasi atau yang partikular itu muncul setelah itu, setelah konsep itu. Itu problem terakhir di New Metaphysics. Lalu kemudian apa sih yang menjadikan metafisika itu berbeda dari sains? Jadi pertanyaan sains itu dia pasti spesifik atau ya partikular ya terhadap, misalnya kita ngomongin kursi itu selalu ngomongin konkret kalau sains ya. Dia berada di ruang waktu tertentu. Jadi pertanyaannya pasti kursi di kelas ini apakah ada? Ya ada. Tapi kalau ngomongin filsafat atau metafisika ya, kita ngomongin hal yang abstraknya. Jadi apakah kursi itu ada? Kursi sebagai konsep itu ada? Itu yang membedakan antara pertanyaan saintifik dengan metafisika. Nah, kemudian ada nggak sih yang mengkritik soal metafisika ini? Ya pasti ada dalam sejarah ini ya, sejarah filsafat barat. Kita ngomongin filsafat barat, ada dua kritik yang paling signifikan atau itu mempengaruhi banyak tradisi filsafat pada akhirnya. Yang pertama itu kritiknya Immanuel Kant yang di Critique of Pure Reason. Dia mengkritik metafisika melalui epistemologi bahwa pengetahuan metafisik atau perdebatan metafisik ini nggak mungkin bagi Immanuel Kant, karena kita nggak punya akses terhadap dunia, atau dia nyebutnya fenomena dan nomina ya. Pasti kalian udah paham ini dari sejarah filsafat barat. Kant mengasumsikan bahwa nomina itu nggak bisa kita sentuh, yang bisa kita sentuh hanya yang fenomena, yang itu nomina itu dibalik dari yang tampak ya. Fenomena itu appearance. Kalau biasanya di problem Kantian ini biasanya dikenal sebagai problem appearance atau problem ketampakan. Kemudian kritik yang kedua itu lahir dari orang-orang lingkaran Vienna Circle, orang-orang atomisme logis yang mengatakan bahwa klaim metafisika itu tidak bermakna, tidak punya makna sama sekali karena kita nggak bisa memverifikasi itu. Makanya disebutnya kritik semantik, karena soal semantik itu kan soal kebermaknaan ya. Jadi klaim metafisika itu nggak bermakna. Kalau di Kant itu klaim metafisika itu nggak mungkin, tidak dimungkinkan karena keterbatasan pengetahuan kita. Kalau menurut atomisme logis, orang-orang Vienna itu melihatnya sebagai sesuatu yang tidak bermakna sama sekali karena tidak dapat diverifikasi. Ya kalau kalian membaca orang-orang positivisme logis seperti Ayer dan ya Ayer yang dia sangat getol dengan verifikasionisme, sesuatu harus bisa diverifikasi, makanya metafisika bagi dia itu nggak bermakna gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke.
Siapa namanya? Sebutkan sama NIM. Terus pertanyaannya apa? Nama awal NIM-nya 23512608 FI 05200. Oke, ya. Mungkin pertanyaannya terkait ini sih. Jadi kan ada sains saja metafisika gitu. Kayak mau penasaran gitu. Apa sih relevansi dari metafisika ini terhadap ini ya, kehidupan kita sehari-hari lah. Pertama, metafisika kan bahasnya yang abstrak dan ya kalau tadi nggak tampak dan sebagainya. Oh, oke. Ya. Mungkin slide terakhir ini akan menjawab soal itu. Jadi kenapa metafisika itu penting? Contohnya seperti ini. Ketika kita mengklasifikasi orang berdasarkan rasnya, oh ini ras Mongoloid dan macam-macam, itu punya implikasi terhadap sosial dan politik pada akhirnya. Makanya rasisme itu juga dibangun dari pikiran-pikiran metafisik. Jadi rasisme tanpa klaim metafisika soal klasifikasi atas ras, jadi ini nanti masuknya ke problem filsafat biologi ya. Kalau kalian ngambil nanti di mata kuliah lanjutan ada filsafat ilmu hayati kalau nggak salah namanya. Itu juga dibahas sebenarnya ras ini nyata, eksis, real atau enggak sih? Kalau dia eksis atau real secara biologis, apakah kemudian juga itu berimplikasi pada bagaimana kita memahami ras-ras itu kemudian bakal punya implikasi terhadap sikap kita terhadap ras-ras tertentu. Makanya itu nanti akan mengantarkan kita pada soal ketidakadilan ontis atau ontic injustice misalnya. Kalau kalian sering mendengar epistemic injustice, kalau di metafisika ada namanya ontic injustice, yaitu ketidakadilan yang muncul, yang lahir ketika kita salah dalam mengklasifikasi atau mengkategorisasi sesuatu ya. Misalnya bagaimana kita mengklasifikasikan orang utan di Kalimantan atau di Sumatera ya, di Tapanuli kalau nggak salah. Itu juga punya implikasi terhadap siapa atau orang utan yang mana yang harus kita konservasi. Jadi soal klasifikasi ini sangat penting, punya implikasi banyak sekali ya. Bahkan kalau kita ngomongin seni misalnya ya, ketika kita mengklasifikasi apa yang layak disebut seni, itu juga punya implikasi siapa yang berhak untuk mendapatkan funding yang bisa kita masukkan ke museum misalnya, museum seni misalnya. Jadi klasifikasi metafisis seperti itu, bahkan definisi ya, definisi apa itu seni, apa itu orang utan misalnya, definisi itu kan sebenarnya problem metafisis. Sains nggak bisa memberikan definisi yang memadai untuk klasifikasi semacam itu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, silakan. Nama sama NIM ya. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena sudah menjelaskan mengenai metafisika dan memberikan pengetahuan baru. Tadi sudah sedikit dijelaskan mengenai metafisika secara analitik gitu. Tapi tadi setelah saya juga mendengar mengenai metafisika kontinental. Nah, yang menjadi fokus pertanyaan saya di sini itu adalah kira-kira apa perbedaan di antara keduanya? Apakah yang membedakan itu hanya rentang waktu secara historis atau geografis atau problem-problem yang dibahas dalam metafisika entah itu kontinental atau metafisika analitik ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar ataupun yang secara utama pastinya berbeda. Iya ya, oh ya, itu mungkin pertanyaan yang cukup substantif ya untuk pengantar metafisika karena kita seringkali dibingungkan dengan pembedaan-pembedaan itu. Kalau di metafisika analitik sama kontinental ya, kita bisa melihat perbedaan itu dari mungkin dua cara, historis dan problemnya atau topikal ya, secara topiknya. Kalau historis kita ngomongin soal mungkin juga geografis ya, tapi ini geografis juga berkaitan dengan historis juga. Kontinen itu didominasi oleh Jerman filosofi atau Jerman dan Prancis ya, Jerman sama Prancis. Secara historis juga, ini secara geografi juga ya. Tapi secara historis dia didominasi oleh filsafat modern dari zaman
ya Immanuel Kant ya. Immanuel Kant, Schopenhauer, sama Heidegger, sama kemudian dibawa ke Prancis oleh Jean-Paul Sartre sama Jacques Derrida. Jadi kalau ngomongin historis, itu adalah filsafat modern kontemporer yang berkembang di Jerman dan Prancis secara historis dan geografis. Tapi secara problem atau topikal, dia itu lebih ke eksistensial, problem eksistensialis. Makanya Heidegger sama Jean-Paul Sartre itu kan dikenalnya orang-orang eksistensialis ya. Jadi metafisikanya itu lebih ke problem keberadaan kita, keberadaan manusia. Kemudian nanti muncul juga fenomenologi. Fenomenologi itu juga tradisi dari yang dilahirkan dari kontinental. Jadi bagaimana tubuh kita, pengalaman kebertubuhan itu juga menjadi bagian dari status keberadaan ataupun relasi kita dengan being itu sendiri. Makanya fenomenologi itu di kontinental sampai sekarang itu masih dominan. Jadi pendekatannya lebih ke sini. Kemudian kalau analitik itu secara historis dan geografis itu berkembang di Inggris. Dan zaman-zaman Bertrand Russell. Jadi post Kantian. Kalau Kantian itu, jadi ini sebenarnya problem ini, pemisahan ini warisannya Kant ya. Warisannya Kant ketika Kant itu ngomongin di Critique Pure Reason itu orang-orang Jerman itu fokus ke fenomenologi, soal appearance itu ketersingkapan dan macam-macam yang dikembangkan oleh Heidegger. Kemudian di Inggris itu kan dikembangkan oleh Bertrand Russell untuk mengembangkan filsafat analitiknya yang lebih ngomongin soal topiknya adalah tadi soal free will, konsep ruang waktu, soal objek. Jadi biasanya lebih banyak ke soal klarifikasi konsep. Apa sih yang kita sebut sebagai objek, apakah angka itu nyata, apakah angka itu ada, itu nanti masuk ke problem-problemnya orang-orang analitik. Jadi lebih banyak soal klarifikasi konsep secara metafisis itu. Oke, sampai di sini saja mungkin pertemuan hari ini. Pertemuan akan datang kita melanjutkan lebih detail soal objek dan free will, perdebatan free will dan objek. Untuk itu mungkin kalian nanti bisa mengakses Google Classroom, bahan-bahan RPS dan bahan ajarnya ada di sini semua. Nanti kalian bisa akses di sini. Oke, untuk itu saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Oleh karena itu selamat beristirahat. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.